dalam percobaan pertumbuhan kecambah itu ada 7 macam. Untuk yang pertama yaitu biji kacang hijau. Yang kedua, kapas secukupnya. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, air bersih 1 gelas. Yang kelima, gelas plastik atau wadah kecil 2 buah. Yang keenam, penggaris. Dan yang ketujuh, alat tulis untuk mencatat hasil yang kita amati dari percobaan tersebut. Perkecambahan adalah proses tumbuhnya embrio dari biji menjadi individu baru yang ditandai dengan munculnya akar atau disebut dengan radikula dan batang disebut plumula. Air, oksigen, dan suhu yang sesuai diperlukan untuk proses ini. Untuk prosedur percobaan pertumbuhan kecambah, itu yang pertama kita harus menyiapkan 2 wadah gelas plastik yang diberi label A dan B. A untuk tempat terang atau yang terkena cahaya matahari, dan B itu tempat gelap. Dan yang kedua, kita masukkan kapas ke dalam masing-masing wadah lalu basahi dengan air. Yang ketiga, letakkan beberapa biji kacang hijau pada setiap wadah di atas kapas basah. Yang keempat, simpan wadah sesuai tempatnya masing-masing. Yang kelima, siram kapas setiap hari agar tetap lembab. Yang keenam, ukur tinggi kecambah setiap hari selama 7 hari menggunakan penggaris. Dan yang terakhir, catat hasil pengamatan dan bandingkan pertumbuhan pada kedua kondisi tersebut. Dari gambar yang saya sajikan di atas, untuk hari pertama, biji kecambah yang diletakkan di tempat gelap dan terang itu memiliki perbedaan. Untuk di tempat gelap, kecambah mulai mengalami pertumbuhan, sedangkan di tempat terang itu sudah mengalami pertumbuhan tetapi belum mengeluarkan batang seperti yang tampak pada kecambah yang berada di tempat gelap. Lalu untuk hari kedua, itu salah satu kecambah sudah mulai bertambah ukuran panjangnya, tetapi di tempat terang belum menunjukkan atau ada pertambahan panjang. Lalu untuk hari yang ketiga, kecambah yang berada di tempat gelap sudah semakin tinggi, tetapi tidak bertambah besar. Untuk kecambah yang ada di tempat yang terang, itu pertumbuhan tingginya sedikit lambat, tetapi tumbuh dengan sehat dan berwarna hijau. Lalu untuk hari keempat, itu yang berada di tempat gelap sudah tumbuh semakin tinggi tetapi daun berwarna kuning dan batang tampak tidak sehat. Lalu untuk yang berada di tempat gelap, daun berwarna hijau, kecambah tampak sehat dan batang terlihat kokoh. Dan di hari yang kelima, kecambah yang berada di tempat terang itu tumbuh dengan subur dan daunnya semakin mekar dan berwarna hijau dan batangnya kokoh, tetapi yang berada di tempat gelap itu sedikit layu dan daun berwarna kuning, batang juga tidak subur karena terlihat lemah dan tidak kokoh. Jadi dapat disimpulkan dari gambar hasil percobaan yang saya lakukan, cahaya matahari itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kecambah. Sehingga kecambah tersebut dapat bertumbuh dengan subur jika memperoleh sinar matahari dan pengairan yang cukup. Hasil percobaan menunjukkan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kecambah di tempat gelap tumbuh lebih cepat karena terjadi proses etiolasi, yaitu pertumbuhan cepat akibat kekurangan cahaya yang menyebabkan batang panjang namun tidak kokoh dan daun tidak hijau. Sementara itu, kecambah yang tumbuh dengan cukup cahaya lebih pendek tetapi sehat, hijau, dan memiliki daun yang lebar karena proses fotosintesis berlangsung optimal.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan yang saya lakukan, itu yang pertama, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel, sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan fungsi. Lalu yang kedua, kecambah tumbuh lebih cepat di tempat gelap namun tidak sehat, sedangkan di tempat terang tumbuh lebih lambat tetapi lebih kuat. Dan lingkungan berupa cahaya, suhu, dan makanan berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup.